Dari mana? Dari Brabe. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Jakarta, dari Brabe. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Apa pekerjaanmu di Brabe? Melonte. Melonta. Cumanya hendak ke Baimalah, melonte aja. Melonta, melonte, melonte. Brabe lo jangan. Brabe sekali orang Brabe. Nah kita tadi alhamdulillah mendengarkan banyak sudah daripada guru, daripada Habib Habaib anak cucu Nabi. Karena anak cucu Nabi ini nur sebukuan, ulama nur sebukuan, dan alam semesta pun berkat nur semuanya. Jadi kita mendengar majlis-majlis taklim dimanapun berada, apabila menguyang-uyang Nabi, menyebut-nyebut Nabi, menguyang-uyang menyebut-nyebut kebesaran Nabi, apalagi di situ asyik lawan Nabi, maka itu majlis namanya majlis nur. Dan alhamdulillah anak cucu Rasulullah kita berkat, mudahan kita tak kumpul di dunia, tak kumpul di akhir. Makanya Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu berucap urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Intai Nabi Muhammad itu di mana? Di batang tubuh keluarganya. Jadi zahirnya Habib Syauqi, zahirnya Habib Ali, zahirnya Habib-habib yang lainnya, hakikatnya Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah malam ini berkumpulan. Nah guru tih ada juga alhamdulillah. Guru nang panjang dan tinggi-tingginya. Mulai bawah sampai ke atas putih aja kada bambehan. Nah, bigi peler aja putih kada gampang. Alhamdulillah, doakan mudahan anak-anak ulun berataan jadi soleh-soleh keluarga, dan anak-anak kita berataan jadi anak soleh-soleha. Mudahannya Muhammad ini apa ngarannya itu doakan jadi soleh, barakat anak cucu Nabi ini kawal anu bab seruntung dihami lawan Habib nih. Ditakuni mati bisa bahasa Arab, dia bisa aja Muhammad. Sekalinya kita ke Hadramaut, sekalinya anu bapanderan dua orang Arab, sopir Arab tuh kan. Joko kamu bahasa apa? Bahasa Arab aja nah. Udah kada bisa, nah ingat aja aja. Joko kamu cuma ada kada bisa bahasa Arab. Guri kamu orang Banjar, kamu orang Arab pak. Orang Arab kan? Kamu buat baik kamu ngerti. Akhirnya bahasa Arab juga sekalinya. Ada kita ini bahasa Arab tunggal bigian, bigi tiwadak, bigi sawi, paling galanya bigi palir. Nah. Jadi ada nama takun, kenapa aja itu majlis taklim bakatawaan aja. Ini kan artinya sehat berataan, ya kan? Kita disuruh bergembira, bukan disuruh bertangisan. Dalilnya apa? Palia proho. Dapat duit aja kita gembira, ya Allah. Ketemu teman lama kan? Saya ketemu teman lama, aneh ketemu you kan? Nah. Berpeluk-pelukan teman lama sudah kada ketemu. Ini kayak Guru Fahmi loh sebenarnya berbulan-bulan kita kesini. Asa gembira banget kita dapat sini. Gembira kada? Gembira. Bertemu bini baru? Gembira kada? Gembira. Itu baru urusan nang biasa-biasa gembira kita. Dapat duit diberi orang 10.000 gembira. Diberi orang 100.000 tambah gembira. Ini kada gampangan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Bahalus suara kayak diisap buyo itu lah. Kan kalau udah mau ke lambu tuh bisa kayak itu kan, bisa bahalus. Qul bi fadlillah, katakan olehmu hai kekasihku Muhammad, kata Allah, bi fadlillah, dengan kelebihan Allah.
wa bi rahmatih, dan dengan rahmatnya Allah. Falyafrahu fi'il mudhari lidawam, terusan bergembira. Jadi kada ada istilah isok bergembira hari ini sedih, kada ada. Lawan Nabi kada boleh sedih, gembira terus. Lo di mana ya? Ada suaranya aja, orangnya dia aneh. Tepunta aja sekali ya. Ada aja pada. Allah SWT. Tak kumpul sudah masyrik wal maghrib. Nya bilanya ketawa gembira terus, insya Allah kada keingatan lagi corona. Mudahan corona hilang berataan. Nang ada kolornya nang. Fabidzalika falyafrahu, dengan nikmat rahmat fadlah Allah Ta'ala, falyafrahu disuruh bergembira. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa basyiril mu'minin. Muhammad ya Tuhan, beri gembira, beri kabar gembira akan orang yang beriman. Bi anna lahum minallah, beri kabar orang beriman, bi anna lahum, dengan bahwasanya mereka orang beriman, minallah, daripada Allah. Apa daripada Allah? Fadlan kabira, fadlan kabira, fadlan kabira, kelebihan yang besar. Allah memberikan kepada orang beriman berupa kelebihan yang besar. Siapa yang dimaksud dengan kelebihan besar itu? Allah menjawab tadi, bi fadlillah huwa sayyiduna Muhammad. Innama ana rahmatun muhdatun. Rahmatun muhdat, aku ujian Nabi rahmat nang dihadiahkan untuk kita semua. Jadi kita istilah kekanakan tuh, hore aku dapat hadiah, hore ini nang muji hadiah Allah berupa apa? Wujud Sayyidina Muhammad. Makanya al-kaun ini adalah isyaratun wa antal maksud, nang wa antal maksud huwa Muhammad adalah hadiah Allah nang luar biasa, bahkan menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dikepung atau dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun menyasar Nabi Musa. Nabi Musa disasar oleh Fir'aun. Kenapa itu terjadi? Karena terjadi persasahan. Dikejar Nabi Musa. Setelah dikejar, maka buka, lari. Bukan takut, memang perintah Allah, wahyu mesti kau lari. Ada usaha. Lari. Setelah lari sampai di pinggir laut, dilihat Musa di belakang, di situ ada Fir'aun beserta kroni-kroninya. Fir'aun beserta kroni-kroninya, CS di situ. Dilihat di muka, kata Nabi Musa, saya dilihat dari Musa, laut yang tak bertepi. Bahkan tidak ada gubang, tidak ada gubang. Oh, ngerti gubang? Antum mengerti bahasanya gubang itu? Loh, kenapa?
Kada mengerti kubang itu kapal atau perahu. Tampan gitulah. Apa sampan kah? Ketika mau menyeberang sungai itu tapi tidak ada perahunya. Bagaimana ini? Dilihat di belakang musuh menyerang. Maka alangkah bingungnya Nabi Musa. Galau hati beliau. Bagaimana caranya? Maka terungutlah beliau. Antum mengerti terungut? Terungut itu begini nah. Termenung. Kemana? Ini tuh ini lagu Ayu Ting Ting. Kan tahu alamat, ini tahu alamat. Nabi Musa munajat dengan Tuhan. Ta'ungut itu munajat. Kayak apa ya Allah? Ujar Allah SWT, idrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Berimbang. Ibarat pesawat itu berimbang. Yang seekong ke atas, yang ke bawah. Ini bagian lampayan aja berdua ini. Pukulkan tongkatmu ke sungai atau ke laut. Maka Nabi Musa menerima perintah Allah menyuruh memukul tongkat, maka beliau memukulkan. Pak bunyi. Nya bunyinya kayak itu. Kalau amun memukulkan, pak makanya kayak itu. Berbunyi. Tapi apa yang terjadi? Falam yang balik Bapak. Tidak ada reaksi, tidak terbelah, tidak ada reaksi. Ora reaksi. Kalau bahasa Betawinya tidak ada tuh apa bahasa? Apa? Gak ada. Gak ada reaksinya. Gak ada reaksinya. Gak ada. Gak ada. Gimana? Ya gak ada. Kada ada pandai reaksinya, kada ada. Falam yang balik, tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada sama sekali. Kalau bak dipukul. Sampai memukul itu dalam kitab Sya'ar lain asyra marrat. 10 kali memukul itu. Pak sampai 10 kali. 10 kali memukul kada ada reaksi. Kada. Kali Muhammad kali sudah ada reaksi. Imbang kali reaksi, bingung pulang lagi Musa Ta'ungut pulang. Apa kesalahan aneh? Ya Rob, apa kesalahan aneh? Jadi apa kesalahan jadi bisa kada terjadi ini apa? Ujar Allah Ta'ala Muhammad Musa. Kamu kalau mau pukul jangan langsung pukul. Begitu disuruh jangan langsung pukul. Belum selesai saya bicara lagi. Jangan dipotong bicara saya. Memangnya gue pikirin. Kan bingung kan? Ya Allah. Ya Tuhan. Ikam jangan langsung pukul. Ada bacaannya dulu. Setiap ada bacaannya. Orang masuk WC bacaannya ada. Hendak masuk WC bacaannya Bismikallahumma ahya wa amut. Itu bacaan masuk WC. Kenapa? Karena tak guring dalam WC.
DWC itu goreng, brokong. Ada yang bernyanyi. Bacanya Allahumma lakasom tuh. Bacaan masuk WC sebelum masuk pembacaan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal baru masuk sebelah kiri. Ingatkan batis ini nah. Seakan-akan batis ini jadi makmum. Batis Nabi menjadi imam. Jadi seakan-akan yang masuk ini kita lihat ini berkat Nabi, maka seakan-akan ini batis Nabi yang masuk. Kalau batis Nabi, batis kiri seakan-akan, tapi nurnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nurika sari tadi. Berkat Nabi yang masuk. Keluarnya pulang batis kanan sudah sempurna di luar, lalu bacanya ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-ada wa afani. Jangan Allah mubarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lu kenapa? Wah. Ada bacaannya kata Allah. Lalu ya Tuhan, kamu baca dulu fasholli ala Muhammad. Engkau memukulkan tongkat, sebelum engkau pukulkan tongkat, baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Di sini bukan masalah bacaannya, tetapi di sini Allah membicarakan, menjelaskan, menghabarkan tentang qadar kebesaran Sayyidina Muhammad kepada Sayyidina Musa. Tuhan memberitahu kepada Musa bahwasanya yang bernama Muhammad ini luar biasa. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala misalih. Al-Azab mengatakan mithluhu la yujada. Seumpamanya tidak pernah dapat manusia makhluk seperti Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Jibril alaihi salam keliling. Jibril putar-putar, muter-muter. Dari Masyrik ke Maghrib muter-muter dia. Tak keliling. Kujuk sana, kujuk sini, jujuk sana, jujuk sini. Neng kono, neng kene, merono, merene. Muter-muter mencari siapa yang hebat di alam semesta ini makhluk. Ujar Jibril, wahai Sayyiduna Muhammad, qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha. Saya putar-putar di bulak-balik dunia ini alam semesta, mulai awal-awal kejadian aras kursi sampai akhir kejadian diputari oleh Jibril. Apa kata Jibril? Falam ara rajulan afdala min Muhammad. Tidak aku lihat, kata Jibril, tidak aku lihat seseorang lebih afdal daripada Sayyiduna Muhammad. Nah, oleh karena itu berselawat ini menunjukkan Nabi Muhammad itu abdul makhluqat wa abdul anbiya wal mursalin wa abdul alamin, sa abdul ciptaan Allah khair khalqillah, yaitu Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad. Maka kita mesti gembira dengan Nabi Muhammad, karena kita ini mesti, ujar Habib tadi, mesti matian kita ini. Lama kelamaan pasti mati. Tidak ada orang yang hidup belawasan. Coba lihat arwah bahari matian sudah arwah. Fir'aun mati, Haman mati, Korun mati. Ya kalau apa lagi? Wah. Ya. Datu Meringgi mati, semua matian. Nah cuma kita ini walaupun mati kita kada sedih. Kenapa kada sedih? Karena ada yang dituju. Siapa? Sayyidina Muhammad. Apa kita menuju Tuhan? Menuju Tuhan itu ada jalurnya. Kada kawe sembarang tembus, karena mesti nang tahu jualan Tuhan, nang kau menempain kita kepada Tuhan. Makanya ujar Syekh Abdul Rauf mengatakan, apa dipadakannya? Aflahaman aflaha apa ma lain. Artinya orang yang beruntung adalah orang bakawan orang yang beruntung. Kecuali orang beruntung. Nah kita ini hendak beruntung, bakawan yang beruntung. Bakawan Habib sampai salatnya kan Nabi.
Kawan orang soleh mencintai Nabi. Jadi ta'aluk lawan Nabi. Nang ta'aluk lawan Nabi itu nama ulah kita beruntung. Karena Nabi dengan saya berta'aluk, Nabi senantiasa berta'aluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kada pernah berpisah. Warafa'na laka dzikrok. Makanya urusan Maulid ini urusan kita menyambung lawan Tuhan cuma lewat Nabi Muhammad. Makanya jangan dipisahi Nabi Muhammad. Jangan kada diherani, jangan kada diawaki, dikontak tiap tahun, tiap hari, tiap waktu. Orang yang mengontak Nabi tiap waktu, tiap detik, berarti orang itu sampai kepada Allah. Nah oleh karena itu tadi salawat itu luar biasa. Saking daripada hebatnya salawat Nabi Musa, maka selamatlah. Maka begitu Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, maka impalaka, maka terbelahlah laut itu. Kenapa gitu berkat laut? Belah laut terbelah karena berkat salawat kepada Nabi. Nabi Siti Hawa kawin karena jujur Nabi Adam adalah salawat. Gara-gara salawat maka terbelah. Kita juga berkat Nabi Adam bersalawat, kita hidup di dunia ini. Lalu timbul ada. Kemudian kita ini pulang kawin berkat salawat kepada Nabi. Bukan terbelah lautan lagi sampai di sini terbelah. Itu berkahnya. Terbelah. Belum terbelah sudah terbelah sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu jadi sampaikan cukup sudah kita mendengar dari berita apa ceramah-ceramah dengan pembicaraan orang saleh beratan. Kita ambil berkahnya dan sini keluar. Ya kah? Undur lima kala wala tundur lima kala. Lihat pemandirannya, jangan dilihat di orangnya. Karena kita ini amun dipikirkan kita ini kada kawa, kita ini mesti memang bungul pang kita ini. Ulun ini memang bungulnya sudah. Kenapa jadi kita bungul? Ayo, siapa nang bepada pintar? Kita ini pernah makan intalu ayam, bujur kada? Pernah apa haji makan intalu ayam? Pernah. Apa? Ya pagi. Nah, pernah makan intalu ayam. Nah, intalu ayam itu keluarnya di mana? Intalu ayam di burit ayam. Berarti kita makan intalu bakas burit. Pintar kah bungol kita tuh? Bungol jadinya. Aku ini paling gancang makan intalu ayam dah. Berarti anu ini paling bungol sudah. Tapi kita kada melihat burit ayamnya, nang kita lihat intalunya. Kita intalunya. Amun kita melihat burit ayamnya, ya lah kimut-kimut burit ayamnya. Jadi kita bila merasa pintar tuh berpikir sedikit, bayangkan kayak itu nah. Pernahkah aku makan intalu bakas burit ayam? Pernah. Oh berarti kada pintar juga, aku ini bungol juga. Taharat ayam pada aku. Tapi ujung-ujungnya ayam disembelih kita makan juga ya. Ya kalau Pak Kajande, nah itu oleh karena itu kita mudah-mudahan berkat salawat. Jadi nang paling hebat itu siapa? Sayyiduna Muhammad. Andak di hati aja guru sekumpul ngaran Muhammad ada di hati supaya hati kita ini terbuka. Bila terbuka hati kita ini, nah itu ngarannya gembira. Makanya ilmu yang paling gembira adalah lawan Rasulullah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka para aulia, orang-orang kekasih Allah semuaan itu gembira hatinya. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Kenapa gembira? Karena senantiasa setiap saat dan detik memandang yaitu hadrat Sayyiduna Muhammad. Memandang hadrat Nabi, bakalnya duduk di hadrat Nabi. Inya kada mau keluar daripada hadrat tersebut. Perasaannya walau sorangan, perasaannya rasa di hadrat itunya duduk. Walau di mana-mana, walau di sepeda motor, menunggang motor nih mobil atau motor. Perasaan di hadrat Nabi. Kenapa hatinya sudah cinta? Kalau sudah cinta melekat, ujar Benyamin S. Maka tahi kucing rasa apa? Kalau cinta melekat, tahi kucing rasa? Tuh, biasa itu merasa. Berapa kali berapa kali? Ingat tahu mana coklat. Ini kalau sudah cinta melekat. Makanya cinta ini penting. Ya Allah, Allah marzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik.
Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa mencintai Engkau dan mencintai orang yang mencintai Engkau. Siapa yang paling mencintai Allah? Para hadirin sekalian, yang paling mencintai Allah yang pertama adalah Sayyiduna Muhammad. Walau Nabi Muhammad itu belum ada keluar, tapi di alam azali Tuhan tuh Nabi Muhammad tuh ada sudah berhulu. Kuntu awalan nabiyyin bil khalqi wa akhirahum. Di situ Nabi Muhammad, ruh Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad asik bercinta-cintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ai bujur itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Ta'ala Maulana Muhammad besar banget ulahannya itu. Kebesaran Tuhan yang paling besar. Bukti dari Tuhan yang paling besar adanya wujud Nabi Muhammad. Ini jelas banget saudara. Siapa mengadakan kecilnya Muhammad besar. Laulaka lama kalau kata Nabi, Allah akan menciptakan alam semesta termasuk kita ini ada karena berkat wujud Nabi Muhammad. Besar di situ kenyataan kebesaran Allah. Jamalullah Sayyidina Muhammad, Jalalullah Nabi Muhammad, Kamalullah kenyataan kesempurnaan Tuhan nampak di wujudnya. Dan terakhir Qaharullah, kekerasan Tuhan nampak ada di situ. Jalal Jamal Qahar Kamal Allah nampak di wujud Nabi Muhammad. Allahul Jalal A'taqal Jamal. Allahul Jalal A'taqal Jamal. Ya Syamsal Kamal, ya Nurul Habibi Muhammad Khairul Mursalin. Kadang gampang Nabi Muhammad. Mudahan tak mimpi berdapat Nabi. Nang kita harapkan ini berdapat Nabi karena harapan kita hendak berdapat Nabi. Makanya kita nang gawin sunnah digawe tadi karena hendak mendapat Nabi. Karena mutabaah terbagi dua, mutabaah zahir dan mutabaah batin. Nang zahir dan batin kita gawe. Nah, kemampuan itu akan menghubungkan kita lawan Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Supaya mendapat cinta Allah maka mengumpati Nabi. Ternyata mencintai Nabi ini adalah wasilah uzma, wasilah yang besar untuk mendapat kecintaan Allah. Maka tidak ada jalan lain kalau orang hendak dicintai Allah mesti lewat Nabi Muhammad. Wasilahnya bilang siapa? Tidak ada bersilah-silahan, wasilah-wasilah. Tidak perlu berwasilah, bilang siapa? Memangnya you bilang gitu ya? Kan bingung kamu kan? Saya juga bingung nih. Apa yang saya kata? Orang bilang begini. Tidak usah pakai wasilah-wasilahan, langsung. Justru Allah melajari wasilah. In kuntum insyarat. In kuntum tuhibbunallah. Jika kata Allah, ikam hendak disayangi Allah, ingin mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah. Tuhan mencintai engkau. Fattabi'uni. Wasilahnya ikuti aku kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Pasti Tuhan menyayangi. Artinya orang namanya ikuti Nabi pasti para kawan Nabi. Pasti ingat nih orang bersepeda motor. Kita umpati pasti ingat bukan sepeda motor ini umpati orangnya. Sepeda motor tanpa ada nang mengendarai mau jalan lah. Coba kena boleh sepeda motor mesinnya nyalakan suruh berjalan seorang karena ada harapan. Nang diikut itu wajah pada zahirnya memang sepeda motor, tapi hakikatnya di sepeda motor tuh ada nang mengendarai itu gitu loh. Mobil
Mobil ini dalam bahasa Inggris oto. Kita mengumpati oto, tapi di dalam oto ada sopir. Nah, kayak itu juga sunnah. Sunnah Nabi, di dalam sunnah ada Sayyiduna Muhammad. Makanya sunnah, ain sunnahnya Habibuna. Ainus sunnah Sayyiduna Muhammad. Ahlus sunnah nang bujur-bujur ahlinya sunnah itu Sayyiduna Muhammad. Karena mulai ujung rambut Rasulullah, di ujung rambut sampai ujung batis itu awak Rasul itu ain sunnah namanya. Mun dipadakan Nabi Muhammad itu biasa-biasa aja. Pelenya. Pahamkah? Nah di sini duduknya kita kedauhan nih memadakan Rasul orang biasa. Karena ain itu mengeluarkan daripada cabang-cabang dia. Nah ada udu, ada macam-macam, ada siwak, ada macam-macam. Itu keluarnya di awak Rasulullah. Makanya awak Nabi Muhammad itu ainus sunnah. Bujur kada beb? Bujur. Betul kada? Istri mencintai suami kah? Mencintai duitnya kah? Istri mencintai awak suami. Bila yang mencintai suami keluar duit di sini. Betul kan? Mun mencintai duitnya aja, usia suaminya kan ada duit, ditinggalkannya, maka ada pepatah berkata, kalau ada uang abang disayang, kalau kan ada uang abang melayang di kuburan situ. Karena melayang, betapa di situ. Bujuk ada beb. Kita lawan Rasulullahnya naya. Lalu timbullah cinta hendak mengumpati, lalu timbul berpikir kayak apa karena Nabi sembahyang, lalu kita mengumpati Allahu Akbar mengumpati Nabi, kayak apa Nabi bersiwak, kayak ini, kayak Nabi haram. Nah itu samuan, kayak apa puasa, samuan menurut Nabi. Nabi itu apa? Nabi itu adalah kenyataan zat sifat asma af'al Allah nampak benyata di wujud Nabi Muhammad. Kelakuan Nabi pada zahirnya, namun hakikatnya di situ kenyataan kelakuan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini saja Jumat yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada kesalahan pun maaf. Di lain waktu kita akan sembahyang Jumat lagi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita mandi di rumah masing-masing atau bercabur ke batang situ lah. Kalau ada sumur di batang, maka cari yang di intang batang itu. Kalau ada kata-kata salah, jangan dibuat di dalam hati. Ambil yang bagusnya dan tinggalkan yang kada bagusnya. Jangan kena boleh ke rumah guru yang kada baiknya dikisahkan. Ambil yang bagusnya. Ujian yang orang rumah bertakon atau mama kah atau lakinya bininya ke sini, makanya mau ke sini bagus beizin dua laki dulu, biar ke pengajian dulu lah, beizin dulu, aku buat pengajian beizin, jangan kada beizin karena bingung laki mencari musia laki kajong tuh kayak Pak. Allahumma sholli Allahumma sholli sampai subuh. Basubuh Tuhai. Ikam yang bisa. Abah kasihan. Cium dulu, cium dulu. Kalau ada kucing kurus, makannya, kamu mandi papan? Mandi di papan, kucing kurus dimakannya. Ini musim tren kucing-kucingan lah. Jangan kita boleh ke rumah bertakon apa kabarnya aja. Pengajian guru den ya. Bang dikisahkan kita dipajar kisahnya tuh peler aja. Nah, apa? Itu raramian. Tahu raramian lah. Selingan, jangan. Ini kisahkan tuh. Mau bertakwa ujian lakinya kan, mami.
Di tempat guru sendiri apa tadi ceritanya ya? Jadi jeneng mami teh bilang, "Iya, Pak. Begini Papa, begini anu ceritanya kisah selawat supaya kita mencintai makin asik, makin bertambah cinta kepada Nabi." Nah itu dikisahkan. Di sana ada bebuan cucu Nabi Muhammad, ada barakahnya. Budaya kita keberkahan itu dikisahkan. Mencintai keluarga Nabi hukumnya wajib, mencintai ulama hukumnya wajib, mencintai bini apa hukumnya? Nah, wajib juga nih tuh. Mencintai bini pertama, kedua, ketiga sama pada wajib keduanya. Nah itu, ini kisah yang dibawa bulik kena kada bagus. Anu guru udah tuh kayak corobo benar. Seorang tuh dapat itu, nang bagusnya diambil. Mungkin kita berkisah serius, perasaan jam nang kayak ini, ya Allah, kodokin guring, kodok guring, guring dulu, krokodil guring juga. Tapi kalau ada ramen lucu-lucu kayak ini kan, bah, kada mau guring. Kita lawan bini jadi kelambu, mesti jangan serius. Jadi makanya sunat sebelum baru bercemburu rayu itu sunat dulu, jangan serius. Iya kalau kan sunat lah kayak itu. Ya kah? Nah, tunggu di kita meloyakan sunat. Cipika-cipiki dulu, cium tuh Allahu nurus samawati wal ardh, bacaannya cium. Wah. Abah. Tapi kalau serius sini. Serius nih. Bini di kanan. Ya. Ujar bini, mbak, bini. Ya kalau beb. Nah, orang yang gembira itu mendahirkan kegembiraan lawan Nabi Muhammad. Karena yang paling gembira itu lebih gembira lagi kalau di hati kita ada Sayyidina Muhammad. Nah itu aja. Ini kita habisin sampai anu kena. Salah handphone ku juga ya kalau salah ku. Itu jadi sampaikan, mudah kita selamat dunia. Ampunlah kepanjangan nah berhubung kekaramian manusia nenek. Kita berharap dan gembira ini Tuhan menerima amal kita, mengampuni dosa kita, mudah penyakit hilang, habis saya kabul segala hajat. Allah alam bisab minta hal minta ridho. Buah kedondong, buah ketapi, buah delima, buah durian, buah lay, buah rambutan. Itu diantara nama-nama buah. Di antara nama itu, kalau pak ada hafal itu kita pelajari itu nama-nama buah. Buah yang paling ganal adalah buah dada. Kenapa dikatakan itu buah dada besar? Karena di situ ada, di dada itu ada hati. Dalam dada itu ada hati dan ada air susu. Air susu ibu ASI untuk apa? Untuk menyusui anaknya. Makanya anak itu disusui. Kalau laki-laki umur 2 tahun habis sudah. Mun bibinian, nah bibinian sama 2 tahun ampih menyusu sudah. Ya kan? Itu kalau beresnya lah. Ya lebih. Jangan lebih pada itu. Memang perintah itu. Nang apa nang ada di Quran itu nang 2 tahun diampihi anak menyusu. Karena ini air susu ibu. Untung ini air susu ibu. Cobanya ini air kopi ibu. Air kopi. Nah. No. Oh, soal. Sambung. Soal. Kenapa ada nyari nge? Nyari nge. Oh, soal. Palas. Oh, masalah. Lambat kiamat kene. Air sudah kena. Air susu. Makanya bibinian lawan laki-laki
tak cerdas bibinian. Tuh cerdas ben lah. Cerdas. Tak pintar lalaki, pintar bibinian pada laki-laki. Tak cerdas bibinian pada laki. Laki-laki 2 tahun ampih menyusu. Salah. Bibinian 2 tahun stop menyusu sudah. Laki-laki sampai tua nyusu terus. Ini guru nih masih nyusu masih. Mendahulu kan susu bendera, susu apa lagi? Susu danko. Mun kami nang tuhat menang kae susu cap nona. Bah. Ada nang guring anu tak guring di situ kadingan macul dah. Begantungan susu. Ya kalau sudah juga kita. Nah itu aja sampai Allah. Apa itu? Sudah. Itu yang disampaikan, ampun lahir batin, mudahan kita ahli surga berataan dan selamat dunia wal akhirah. Insyaallah berkah semuaan kita ya Allah. Sugih berataan, tulak haji umroh berataan. Insyaallah kemudian pulang apalagi nang jualan nang jual payuan berataan. Mudahan bini kita mau dimadu berataan. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, lembutkan hati-hati istri kami supaya cepat menyuruh lakinya kawin. Kalau kada kita nang kalang kabut. Ampun maaf lahir batin. Thank you very much. Kuci kutahe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربنا صغارا مشايخنا ومعلمينا واستاذنا ازواجنا واولادنا وبناتنا وذريتنا وتلاميذنا جميعا الحاضرين والحاضرين جميع المسلمين والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر العاقبه ونسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخط النار. لا تفرق بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في صبر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا من العقول اوفرها ومن الاذهان اصفها ومن اعمال ازكاها ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق يزال عافيه اكمل الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها. اللهم انا نسالك عند الموت والعفو عند الحساب. اللهم اجعل اخر كلامنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في ازواجنا واولادنا وذرياتنا ولا تضر موافقهم لطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان احد ارادنا واراد المسلمين بسوء من الجن والانس والوحوش من بشر او شيطان او وسواس او سلطان فلنظر بنتك وقلوبهم بواسوائد في لا في سهل يجدع ولا في جبل يقطع بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمعتدين والمشركين والمنافقين. أهلك أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين برحمتك يا رب الراحمين. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم وقدر تدبيرهم
بيوتهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدارهم وخذ أخذ عزيز الذي يضيق يقام اللهم على عذاب بيوتهم أطرافا وبير محيط كانوا محبوسين أو خدر واصرف عنا شر المسلمين بحق محمد وفضله واجعلنا من لدن الناس سلطانا نصيرا إنما كنت بنا بصيرا إنما كنت بنا بصيرا إنما كنت بنا بصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار اللهم دافع البلايا الله دافع البلايا يا رحمن دافع البلايا يا رحيم ربنا عنا البلاء والوباء والفحشاء والزنا والمنكر والربا والفتن ما ظهر منها وبطن من بلد هذا خاصة وبقول المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد.